Sebenarnya Rasputin tuh salah satu project sih. Project bagi Demon. Oh. Jadi projectnya itu dia pengen manipulasi para petinggi-petinggi politik pejabat pada saat itu. Jadi kayak bisa dikendaliin, pokoknya kayak di kotak-katik gitu, kayak puppets. Emang gue ngeliat dikelilingin sama kubu kiri yang kesannya buas. Tapi kenapa mereka nggak bisa nyentuh Rasputin ya? Coba lihat deh. Ini bukan genjutsu sih, ini asli Dam. Mereka nggak bisa nyentuh Rasputin, kenapa ya? Aku dapat dia. Di mana? Gelap banget dimensinya. Tangannya keikat. Matanya kebelalak. Gue juga dari tadi lihat sih. Iya. Gelap banget. Aku ada di depan dia dan baunya itu kayak bau got. Guys, itu kayak harus balik ke tempat tadi deh. Tadi itu apa? Yang sungai itu. Okay. Itu aku tadi dapat vision. Mayatnya kan? Iya, mayatnya itu harus dihajar esnya kan? Terus kayak jiwanya itu aku nggak tahu ya, tapi si iblisnya itu mencoba untuk Di Zerot nanya mau butuh bantuanku Kak. Kalau misalkan ini butuh bantuanku, aku akan langsung perang. Ini ikutin suara kakak ya Tuhan. Kembalilah. Si agen kehidupan ini bilang, sebenarnya Rasputin sangat dikasihi Tuhan. Tetapi sebesar apapun kasih Tuhan, tetap ada action, ada konsekuensi. Rasputin ini gak bisa ditolong udah. Iya, gak bisa. Gak bisa. Kita kembali lagi ganti reels dan Jesselyn tadi memanggil kembali Grigory Rasputin. Gak tahu apa yang Oke Jess, ceritain apa yang kamu lihat. Jesselyn. Control yourself. Mau coba untuk kayak menyadarkan si Grigory itu. Tapi dia nggak gerak, tapi terbelalak. Aku bingung gimana menyadarkan dia. Kalian sentuh nggak bisa tuh? Kayaknya aku agak banyak deh di sana. Oke, bangun. Jangan begini, bangun. Maksudnya agak tegak. Jess, jangan lebih dari berapa persen. Dangerous. Kamu gak ngeliat Minotaur di depan itu ngincer kamu kalau kamu terus-terusan put your energy. Stop. Ayo. Control. Dia nggak bisa kesentuh bang. Gue gak mau minatin itu juga sih bang. Gue rasain kayak dia masih ada dendam dengan orang-orang yang nyakitin dia. Gitu. Benar. Jadi kayak dia belum bisa. Aku balik dulu. Diselamatkan karena dendamnya dia. Itu yang gue rasain, kayak dendam, kayak orang-orang yang nyakitin dia, yang bunuh dia itu masih ada banget. Oke. Jadi technically dia gak immortal ya, memang gak immortal. Tapi dia diracun, nggak keracunan, malah di jasadnya tidak ditemukan zat cyanida tersebut gitu kan. Itu yang gue pertanyaannya, sehebat apa sih Demonnya bisa sampai badannya tuh kayak emang agak sedikit immortal gitu. Ditembak pun berkali-kali itu tuh nggak meninggal gitu. Gue ngerasa ya dari memorinya, nggak tahu Adam gimana, dia lebih ngerasa sakit digebuk dari belakang instead of ketembak. Mungkin ketembak bener kan, nggak ada yang tahu kan sejarahnya kan. Benar-benar, karena dia setelah dia tiba-tiba bangun tersebut, matanya terbelalak, jebret gitu kan, terus nyekik si salah satu petingginya itulah ya. Itu tuh langsung ditembak lagi sama prajurit-prajurit, terus digebukin, baru dia akhirnya diikat dan ditenggelamin gitu loh istilahnya. Dia ngerasa sakit di bagian sini nih, dan kepala belakang digebuk gitu. Iya. Oh, dia nggak sadarkan diri habis digebuk dan tiba-tiba udah di sungai. Bener, itunya bener memorinya. Tapi
pas di memori tersebut lu ngeliat gak sih bang? Atau apapun gitu, kayak ada demon yang emang nge-protect diri dia gitu? Enggak. Itu emang the real kekuatan bertahan hidupnya dia gitu? Embed. Karena embed, gak berasa gitu ya, kayak orang kerasukan. Gini bang, iya sama seperti Konsep kerasukan. Konsep kerasukan. Jadi pemikiran dia udah gak sadar lagi, dia gak terasa sakit. Oh I see, Kan? iya. Gak tau rasa sakit, gak tau rasa yang gimana-gimana. Tapi dia sudah embed ya jatuhnya. Iya. Oke. Tapi bukannya si demon sih ngehalang pelurunya kan, Dam? Gue nggak ngerasa demikian sih. Enggak. Guys, kita kayak harus balik ke tempat tadi deh. Tadi itu apa? Yang sungai itu. Oke. Itu aku tadi dapat vision. Mayatnya kan? Iya, mayatnya itu Harus dihajar di situ. esnya kan? Terus kayak jiwanya itu, aku nggak tahu ya, tapi si iblisnya itu mencoba untuk memperangkap jiwanya di sana. As expected. Itu abstrak yang gue dapat tadi, Bo. Mesti dihancurin esnya. Bener nih ya, Jess ya? Kita harus ke sana sih. Alright, will do. Come on. Ada. Excited nih baru. Validasi dulu. Bener nggak dia tuh kayak ini bangkainya ya? Bangkai sorry. I mean jenazahnya ya. Kayak di bawah lapisan es tipis gitu. Bener nggak? Bangkainya udah diketemukan Mas Bang. Enggak, ini yang pas memori ini. Oh iya, kayak dilapisin. Kayak dilapisin gitu kan? Dilapisin. Guys, kayak di sebelah sana. Mau diapain nih? Tapi kita gimana nyelamnya ya? Tunggu. Bahaya nggak kalau kita ke sana? Coba sentuh esnya ya. Soalnya ini agak berair sih, Lin. Iya. Serem nggak? Dingin banget cuy. Maksudnya nggak bener-bener beku gitu. Tipis banget memang. Bukan yang tebel. Bahkan ada beberapa yang lumer-lumer. Atau pakai jaring tarik. Gimana caranya? Kayak harus ada yang getok di bagian sana. Mau coba gue getok? Hah, gimana caranya? Ya lempar energi aja. Gimana? Semoga mikrofon gue nggak goyang nih diketok nih. Ya coba aja, kan kita mencoba segala cara gitu. Iya. Gue rasa udah lanjutkan. Lu butuh 2 tangan gak? Enggak. Sebelum kalian getok ya, Dam, gue pengen nanya deh. Di sekitar situ, kalau di Animal Planet lu tahu istilah hiena nggak? Hiena tuh apa ya, Bo ya? Ibaratnya kayak binatang. Dia tuh tipe yang ngintai, terus rese. Kalau misalnya singanya udah berburu gitu, dia nyuri. Kayak kalau bisa dicuri, pencuri. Hiena tuh pencuri. Nah ini gue nggak tahu di mana. Di daerah kiri, kanan, depan, belakang ada astral yang niat nyuri hasil buruan kita nih. Ibaratnya kayak kalau kita udah pecahin es atau apa gitu, terus kayak ada astral yang mau ikut campur. Ya, ini garis ya. Gebrak, Willy. Oke. 1 kali saja. Atas nama Tuhan yang Maha, biar pecah. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, dengan bantuan astral yang ada ya Tuhan, pecahlah es yang ini. Pecah. Enggak, retak. Iya, gitu, kayak gitu. Tapi jalan gitu retaknya. Harus sekali lagi sih. Sekali lagi nih. Sekali lagi. Tuhan yang Maha Kuasa. Dah. Tapi pecahnya lucu, kayak nggak langsung duer, nggak meledak, kayak kertak, kayak bener-bener literally. Tau lah, bingung gue gambarinnya. Kita tarik nih mayatnya. Tarik sekarang. Itu hienanya banyak banget. Tarik sekarang. Tarik ya. Kita harus angkat dulu sih. Aduh, kita sebelum jalan tarik di es nih. Gimana ya? Udah, gue ambil alih suasana deh. Dan gue ambil alih suasana ya. Ya Tuhan, ikatlah kami semua berempat beserta Rasputin. Bawalah kami ke tempat aman. Udah, kita menjauh dari tempat itu ya Tuhan. Ya Tuhan, tempatkanlah kami di tempat yang seharusnya untuk keterangan selanjutnya. Kami berserah. Willy, Ya. sebenarnya kan ini kalian yang cari masalah.
Oke. Sekarang Dam, gue berasa kita di dimensi nggak tahu apa netral. Kita cuma berlima nih sama Rasputin. Berasa nggak? Gue nggak ngeliat apapun. Kira aku berdua. Sebenarnya aku ada di atas sih. Lanjutkan dulu, aku nggak ngerti. Ada apa-apa itu dulu. Kalau gue narik lu pakai suara bisa nggak kira-kira Dam? Tuhan, tariklah kami semua di tempat yang ini. Dimensi ya Kawil? Yes, dimensi ini, aduh, gua bakal halu banget sih, Bo. Pasti orang bakal bilang gua halu banget. Ini gue baru nemu selama perjalanan DA, gue baru nemu dimensi gini. Ini adalah dimensi netral yang jaga Grim Reaper. Tapi ini bukan perjalanan akhir dari sesosok jiwa. Jadi jiwa mau ke dunia gelap kayak dunia terang, ini transisi. Namun ini adalah dimensi yang diperbolehkan ketika seorang astral traveler kayak kita ataupun siapa di dunia mau komunikasi dengan jiwa lain yang netral, nggak ada gangguan. Di sini tempatnya. Ini aman sih. Aman. Ini baru gue baru tahu ada dimensi kayak gini. Anggap aja kayak ballroom, bukan ballroom, apa ya? Interrogasi zone. Interrogation zone, iya. Gimana Dam, lu ngerasa nggak? Lu mesti tinggalin tempat tadi sih Dam. Gue di tempat kalian, tapi gue ragu. Gini dulu deh, lu lihat yang jaga barriernya. Itu ke kanan atau kiri? Gue ngeliatnya sih Grim Reaper sih. Mas Baik. Willy, lu ngobrol dulu deh. Oke. Tapi aku gak ngerasa kita harusnya di tempat ini sih Kawil. Enggak, kita harus tinggalin ini sooner or later. Tapi kalau mau ngorek keterangan di sini sama si Oke. energi Rasputinnya. Yuk langsung aja. Rasputinnya lu mau apain guys? Kita belum berhasil narik Rasputin tadi. Oh, belum narik. Cuman, tapi Rasputinnya jadi kayak tenggelam gitu. Really? Kita gak bawa Rasputin sama kita. Soalnya gue ngeliat yang bertanduk di sini. Kayak agak mencurigakan ya. Walaupun Iya. Gue ngeliat badannya merah terus bertanduk. Gue Walaupun- perhatiin dulu ya. walaupun kesannya aman ya. Iya. Tapi si Rasputinnya dikemanain kalau kayak gitu? Itu sebenarnya memori atau bukan sih guys yang sebelumnya? Coba gue pengen validasi Aku dulu juga deh. bingung Kawil. Sekitar kita nih kabutnya warnanya pink nggak? Kayak perbatasannya. Kayaknya ini genjutsu deh. Aku liatnya abu sih. Abu. Aku juga liatnya Bukan abu. pink. Awalnya aku ngeliatnya putih gitu kan. Tapi Iya, pas sama. benar-benar masuk ke dimensi kakak jadi abu. Iya. Kayak kita better keluar dari sini ya. Enggak sih, itu Udah. kayaknya Oke. cukup suspicious yang jaga itu. Walaupun kesannya aman tapi kayak Enggak sih. mencurigakan. Oke. Ya udah, gue bubarin ya Hmm. dari sini ya. Kita Ya. kemana? Tahu kita melayang-layang, terserah mau dibawa kemana. Kita ke tempat tadi aja gimana? Gue sih setuju. Soalnya gimana? Tadi pas gue lagi ngamatin kalian, tiba-tiba ada intuisi datang yang di tempat yang awal di penjara tadi ya, yang kita sama-sama Selokan. lihat, Jess. Iya, selokan. Gue ngeliat kayak ada gambar tangan dia yang keikat kayak gini. Jadi gue ngeliat cuman kayak ada tangan dia jatuhin gitu loh. Terus dia kayak ngomong kayak dia ada ngomong tapi gue lupa dia ngomong apa. Jadi kayak gue rasa Rasputin ini di sini. Gue rasa ya. Dia ngomong Tapi tolong in- aku nggak? Gitu loh. Tapi dia bersekutu. Gitu loh. Tapi gue rasa dia bersekutu nih. Dia ngomong sih. save me gak sih? Kayak jiwa aslinya si Rasputin. Gue rasa iya. Tapi dia dalam situasi kayak dikendalikan gitu loh. Iya, Jess. betul. Kayak kita harus balik ke situ aja lah. Nanti kalau Ke selokan. Iya. Oh ya udah yuk. Itu kenapa mati? Nah kita berempat nih sekarang nih, baru gue lihat. Nih baru gue rasa sih ini gue gak tahu ini. Nanti lo lanjutin Jess ya. Hmm. Kalian tuh kalian adalah orang-orang bodoh yang percaya kepada Rusia katanya. Itu siapa yang ngomong? Dia itu dia. Tapi dia kayak dirasukin sama Iya, iblis gitu iya. loh. Rusia itu udah mengkhianatin gue katanya. Nah Jess lanjutin nih. Jess ngobrol lagi.
suaranya kayak double gitu ya, Kak Adam. Suara embed gitu ya? Iya, suara embed. Aku bingung sih harus ngobrol sama dia apa. Udah ngobrol aja. Perkara nanti informasinya apa kita filter aja. Jenengnya Sopo. Kabo deh yang tanya. Iya, Kabo yang tanya aja. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Untuk mengendalikan dia. Kenapa dia harus dikendalikan? Itu bukan urusanmu. Manusia menjijikan. Si iblis punya hak untuk ngomong penuh sih. Oke. Iya, merasakan bisa. Rasa. Jadi bukan tipe yang rese, numblang gitu, enggak. Dia punya hak penuh untuk ngomong atas badan, bukan badan, atas jiwa Rasputin. Apa yang Tidak ada pertolongan di sini. Apa yang kamu inginkan oleh Rasputin? Aku sudah bilang tidak ada pertolongan di sini. Namun, kamu iblis, kamu pun juga nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ini ibaratnya kayak mangsamu yang tidak bisa diapa-apakan. Aku bisa mengapa-apakan dia manusia. Aku tahu pikiranmu. Hai, jangan bengong, hai. Jangan berpikir Oh, untuk bengong. mengendaliku. Kata iblis itu. Nggak bengong. Kalau kamu bisa ngapa-ngapain dia, kenapa Minotaur yang udah segede gitu nggak ngapa-ngapain dia? Dia hanya bertugas menjaga manusia. Oke. Dasar bodoh. Berarti kamu dong yang sama ini embetin dia. Ya, itu dia pertanyaan yang gue mau. Dia ketawa. Kekuatan apa yang kamu berikan kepada Manusia, kamu boleh juga. Lupakan saja, aku tidak mau. Jangan senyum menjijikan gitu deh. Aku gak suka. Dia ngincer kamu, Ay. Iya. Ya, menurut Kenapa, Bang? Kegelapan kamu luas melebihi yang kamu pikirkan. masa bodoh. Melebihi yang aku pikirkan tapi aku gak tahu. Masa bodoh. Asal. Kamu tahu Power kamu sebenarnya Witcher. tinggal mengoreknya. Tidak mau. Stop Aileen, jangan marah. Aileen. Aku tidak mau. Jijik sih liat muka dia. Iya, Emang. iya geli banget. Yang digambarkan apa sih? Si demonnya itu? Kayak liur-liur gitu ya. Iya. Iya, Jadi kayak gimana ya? hitam-hitam gitu loh. Jorok ini demon jujur Iya. aku gak suka. Oke, apa yang kamu perbuat kepada Rasputin gitu loh? Pada waktu kenapa dia bisa memiliki kekuatan itu dan lain-lain, apa yang kamu rencanakan? Itu siapa yang kita tahu? Dia menginginkannya katanya. Dia menginginkan kekuatan itu katanya. Si Rasputin itu Iya, menyembahmu, memintanya kepadamu. dia bersekutu. Iya. Dia masih punya bos lagi yang ngasih powernya. Dengan cara apa? Kok untuk ambisi dia ya? Ya itu. Aku ngerasa si Rasputin minta power kayak gitu untuk ambisinya dia. Oke, kalau kalian bisa levelkan nih, demonnya levelnya gimana, Bang? Oh, belum premium rank, Belum. jauh. Ya, belum, belum, nggak mungkin lah premium kan. Ini apa tapi levelnya di low, middle, high, Middle ke low. middle ke low. Oke. Pertalit gitu, Mas. Jangan Kan mesti harus pakai aplikasi sekarang. Berarti ngubungin dia mesti pakai aplikasi dong. Iya. Gue jijik liat muka itu lah. Emang Aduh. Tapi kalau kayak gitu, dia kan sudah sangat kuat banget ya kan? Apa yang tujuannya, ambisinya itu dan dipengaruhinya itu tuh apa gitu? Berawal dari wanita sih, Bang. Ambisi wanita. Berawal dari ambisi wanita. Rasmus itu kayak punya penyakit hyper. Pantesan segede itu. Kadam, itu ada hubungannya nggak dengan gara-gara si Rasputin dia anggap jelek mulu pas kecil? Maksudnya bukan dianggap jelek fisiknya, maksudnya Bandel. iya dianggap itu yang negatif mulu sama orang. Jadinya dia ya timbul lah kayak rasa-rasa seperti hyper yang tadi Kak Adam mention. Hyper buas, Bang. Bukan hyper yang Iya, normal. buas. Buas. Hyper BDSM gitu. Apa itu? Tolong Oke. dong, aku nggak terlalu konsen. Apa? Aku nggak terlalu konsen. Oke. Sadar Aileen, Iya. Kan kalian bilang tadi. Tolong tabok. sadar Lin. Tadi Yang kencang lagi, Bang. Jangan, dia aduh. Fokus dia. Kawil. dia fokus ke aku sih. Iya dia fokus ke lu, dia kayak ngambil energi lu loh. Kak Adam, Ini iblis nih nggak 100% hak penuh. Bisa diledakin sebenarnya. Jadi gue ngerasa guys, dia bluffing ini sebenarnya. Aileen kesedot guys. Oke, Aileen pegang tangan kakak. Sini. Kamu, please, Jangan keterlaluan. balikin jiwa teman saya atau mau gue hajar lo.
setengah dari jiwa aku dibekap sama dia terus nggak sadar diri. Sudah. Mau ambil cerita dulu atau kita langsung Cerita dulu Mas. Oke. Bizerot nanya, mau butuh bantuanku Kak? Kalau misalkan ini butuh bantuanku, aku akan langsung perang. Mungkin ikutin suara kakak ya. Ya Tuhan, kembalilah Aileen bersama kami berlima. Pas harusnya kamu Lin dari dia. Buruan Lin. Dah. Satuin. Satuin Lin. Bisa nggak? Jentak nafas. Dah. Belum semua dari belakang ini. Tadi soalnya si iblisnya itu kena ego Aileen banget makanya. Iblisnya tadi mancing Aileen. Iya, mancing ego Aileen terus kena banget. Oke. Dah. Ya. Aman sih. Sebenarnya udah aman. Udah aman guys. Aman. Gencatan senjata kita sekarang. Oke. Aku lihat dari sudut pandang 3 aja ya. Iya. Menjijikan itu. Iya. Kalau gitu lo mau lepas apa gimana? Nggak apa-apa. Oke. Itu gue pengen tahu deh sebenarnya rencana besar Rasputin itu apa sebenarnya untuk Rusia? Sebenarnya dia lebih ke arah kayak untuk menjadi orang yang dipandang orang hebat untuk dirinya dia sendiri sih. Iya. Kabo tadinya. Oke. Tentang kejadian yang penyanyi Boney M itu tuh gara-gara dia nggak sih? Apa cuma iblis nyasar aja atau emang Kayaknya nggak ada 100% hubungannya. medical? Maksudnya sama si iblis yang tadi putus deh energinya. Gue nggak ngerasa Boney M. Mungkin iblis lain yang gimana ya, Bo? Lu inget kita ngonten soal itu nggak? Ya. Hongkong komersial. Jadi sarananya sama, nama Rasputin gitu, tapi different demons, different iblis yang berbeda. Oke. Jadi itu cuma permainan politik aja lah ya. Tuh dia ketawa tuh. Emang kalian pikir yang mengatasnamakan Rasputin, yang menghubung-hubungkan konspirasi iblis dan yang lain-lain tuh cuma aku doang ya iblis yang kerja di sini, dia bilang. Oke. Jadi Rasputin ini sebenarnya salah satu sosok yang berbahaya nggak sih sebenarnya? Willy. Ya. Ini siapa? Keris atau Bizerot? Bizerot. Ya kenapa Bizerot? Mau dia apa? Aku mendapatkan izin Untuk memenggal itu? untuk memusnahkan dia dan kalian bisa mengambil Baik. rohnya Oke. Rohnya siapa? Rasputin. Jadi nolongin Rasputin. Padahal intinya mau ngorek cerita ya, Bo ya. Iya. Tapi emang iblis itu minta Coba itu deh sih, Bo. ke Adam. Sebentar ya Bizerot ya. Tuh si Bizerot dapat izin ya dari kubu kanan ya. Pisahin aja dia. Tapi gue rasa tetap ini akan sulit sih. Rasputin masih punya dendam hati. Tapi iblisnya boleh dimusnahin ya. Iya. Soalnya emang iblis itu dari tadi tampangnya tuh menggoda untuk di decapitate gitu loh, Bo. Sekarang ya Willy, kata Silakan Bizerot. Bizerot. Boleh diceritakan? Bizerot datang lagi. Tadi kan dia sempat pergi kan, dia datang lagi. Terus dipenggal, penggalnya kayak penggal setengah Bener kan gue bilang kan? kesini. Iya. Okay. Menggoda sekali untuk dipenggal itu. Kok gue ngomongnya jadi sadis gini sih? Badannya pisah sama kepalanya. Oke. Darahnya di mana-mana. Di bawah sih. Gimana ke Adam? Next step. Rasputin mau diapain nih jadinya nih? Diajak ini aja, interogasi aja. Tapi dia jadi nggak sadar gitu. Iya, dia lagi nggak sadar. Dia jadi nggak sadar. Si Ramaya. Kalau kita Sentel energi dia. ketok-ketok pipinya nggak Sentel tahu energi sih. gak sih? Tapi Satu energi. Enggak sentuhan. Boleh. Aku masuk lagi nih. Bebas. Jangan Jangan. Feeling kita bilang Iya, jangan masuk dulu. jangan. Lo lihat dari sudut pandang ketiga aja, takutnya ada yang lain. Boleh dipancing nggak? Pakai jump start istilahnya. Boleh. Jadi ini kayak, gue bakal dibilang halu sama the clients nih. Kalian nonton Marvel Bifrost, tahu Bifrost nggak? Yang Thor tiba-tiba datang begitu. Kawil. Nah, gue mau coba apa? Ya. Di sebelah sana kayak ada pengait gitu sih, kayak dia bentuknya aku nggak tahu ini mungkin buat torturing ya, maksudnya buat Torturing. Iya. Nyiksaan. itu aku lihat kayak ada besi, dia kayak lekukannya begini gitu.
kita bisa pakai itu gak sih buat nyentuh mungkin pipinya Poking. Rasputin gitu? Enggak. Yang penting di jumpstart energi, dihujanin dulu ke Rasputin supaya sadar dulu. Oke. Terus sama Tuhan yang Maha Kuasa. Maksudnya itu bikin sadar juga sih. Iya, oke. Kakak dulu ya. Dihujamkanlah energi ini untuk Rasputin. Gede banget. Bangun gak lo tuh? Kayak dia masih kayak matanya. Iya. Kepejam sih. Masih kayak. Tapi masih lanjut ya. Ya udah lanjut pakai ya. kayak tadi, geplak Iya, lah. tuh. Geplak. Tapi dia kayak Kawil paling merintih deket gitu. ambilin. Kawil paling deket. Dia merintih sih guys. Ya, ini kaitnya kok kayak kait bajak laut gitu. Iya. Iya. You guys. Harus aku banget nih. Iyalah, kamu yang ngeliat kait itu dan kamu yang Langsung melek. emang nggak bisa nih Rasputin nih. Dia melek sih. Tapi apa yang harus kita lakukan? Waktu Gimana? kalian terbatas guys. Gimana Kak Adam? Ambil memorinya aja lah bang. Ambil memori Dam. Sebentar lagi dia diisap total Dam. Kita nggak bisa nyelamatin Nggak dia. bisa Kayak nggak Gak bisa. usah lah orang jahat. Kayak gue jujur gue gak ikut campur untuk yang ini. Nggak bisa abstraknya, kita nggak bisa nyelamatin dia total, nggak Oke. bisa. Oke, minimal dia sadar di kita. Dari tadi Iya, kayak bang. dia tuh kayak melek-melek tapi merem lagi, terus kayak melek merem lagi. Lagi sober. Iya Mas Will, gue dapetin. Apa? Nggak bisa diselamatin kan? Jadi dia emang deket sama emaknya. Ah, thank you Dam. Dia deket sama Apalagi, Dam? Dia manja sama emaknya. Ya, itu yang Jadi gue kayak lihat. Dia bikin emaknya lagi bikin sesuatu di dapur. Ini ada meja. Terus dia nyamperin emaknya. Terus dia nanya ini bikin apa? Kata dia gitu. Hubungannya deket banget antara dia sama ibunya. Tapi kan ibunya nyuekin dia juga. Terus siapa? Keluarga aku bilang. Tadi ada yang bilang. Aku sih Kamu? keluarga. Heeh. Tapi bukan dari ibu. Bukan dari ibu. Kan? Bukan dari Bisa ibu. bokap, nggak bisa. Lebih ke papa yang aku berasa. Pas deduksi awal tuh kalau nggak salah tadi. Terus Dam. Ibu care guys ya. Ibu care banget sama Betul. dia. Iya. Care banget sama dia gue rasain. Gue masuk lagi ke memori yang lain ya. Ya. Emang ya pertengkaran sih antara suami istri. Keluarga. Gue gak tahu ada pertengkaran siapa ini. Terus dia ngerasa kayak kok keluarga gue, hidup gue kok nggak kayak orang lain ya. Keluarga lain ya. Jadi dia suka mengamatin keluarga orang lain yang kayak hidupnya bahagia-bahagia kok dia enggak gitu. Itu yang gue rasain. Kak Adam kok dia merem lagi? Udahlah, memori aja lah. Useless ini. Cuma bangunin dia juga Jess. Kita udah kehabisan waktu untuk konten. Dia suka ngelamun di pinggir sekali, tas gue juga nggak tahu dia suka ngelamun. Biasanya di Jamban. Gue nggak tahu. Oh, dia pernah. Kenapa dia tahu tentang seks? Jadi dia pernah ngelihat seseorang yang lagi berhubungan, nggak sengaja ngintip. Jadi dia ngintip. Dulu belum. Jadi awal dia tahu itu dari situ. Oke. Ngintip. Terlalu ini kecil banget. Kita coba ke dewasa deh. Ya bang. Masa-masa dia di pemerintahan atau dia mulai mencari pengikut-pengikutnya? Oh, Dia punya pacar yang dia kasihi sebenarnya. iya. Bukan jadi istrinya. Belum tahu. Ini memori nih. Memori remaja. Ada cewek yang dia sebenarnya sangat kasihi. Ada apa lagi bang? Dia memang ada hubungan sama si Ratu itu. Oh, sempat bermain. Gue nggak tahu. Intinya nih gue Rasputin. Wah. Istri. Jadi kayak dia mau pipinya lu bang. Oke. Enggak, makasih. Dia kayak kode-kode, kayak sering kode-kode juga gak sih Kak Adam kalau misalkan kayak lagi meeting-meeting gitu? Saling lihat-lihatan. Iya. Oke. Itu salah satu fakta sih. Maksudnya fakta yang bisa kita dapat. Tandanya ada fix memang hubungan dengan sang ratu ya. Dia ngincer harta sih di sini. Gue nggak tahu untuk apa ya. Ambisinya dia kali bang. Dia ambisi, dia pengen jadi penguasa. Dia pengen jadi penguasa tapi itu. Gue pikir enggak sama sekali. Ternyata dia ngincer harta juga ternyata. Apa ingin melengsarkan rajanya? Jadi gantiin dia? Enggak sih, dia pengen jadi Posisi. posisi berkuasa aja. Viscount lah ya Iya. atau something.
Kak Adam, kayaknya dia nggak bener-bener nggak bisa dimaafinnya itu pas detik-detik dia udah mau masa-masa terakhir hidupnya sih. Karena dia udah kelewat batas, mau ngincer harta dan lain-lain, itu fatal sih. Kalau gue boleh nambahin ya Bo, sebenarnya dari tadi gue ke-connect sama suara di kubu kanan. Gue nggak tahu siapa, tapi sepertinya ini adalah agen kehidupan deh, abstraknya gitu. Si agen kehidupan ini bilang sebenarnya Rasputin sangat dikasihi Tuhan, tetapi sebesar apapun kasih Tuhan, tetap ada action, ada konsekuensi. Rasputin ini nggak bisa ditolong udah. Nggak bisa. Ya buat apa juga kita tolong guys? Nggak, padahal dia sangat dikasihi oleh kubu kanan. Pas dari kecilnya gitu. Jadi kalau lu lihat dari momen-momen pertama kali dia ketemu si Amadiman itu kapan bang? Gue gak tahu, ini dia ada konsumsi darah hewan juga sih, darah mentah hewan. Rusak ya? Ritual. Gue gak tahu, iya. Gue gak tahu hewan segede rusak, mungkin gue gak tahu, ya mungkin hewan kayak gitu Mas Wil, tapi gue gak tahu bentuknya gitu. Yang jelas gue ngerasa kayak dia lagi konsumsi darah gitu. Itu dari sektenya bukan sih Kak Adam? Adam gak tahu. Anjay, binatangnya hidup-hidup ya? Iya. Wih gila sadis amat. Kok bukan dari Pola sekte ya? Pola Yang pikirnya paganisme dia itu tuh, bukan? Yang paganisme itu yang aku iya ngeliat, bisa jadi di awal. iya di awal kehidupannya. itu. Tapi pola pikirnya dia, gue langsung intinya aja ya. Pola pikirnya dia yang begitu licik dan akhirnya bisa masuk ke Riton itu tuh dari si Demon apa dia sendiri bang? Ambisinya dia sebagai manusia. Ini manipulasi full sih bang. Ini memang balik lagi project iblis benar kata Jislin. Soalnya kalau gue totalin dari dia kecil, dia sebenarnya nggak hasrat jadi jahat banget tuh enggak sebenarnya. Dark side-nya nggak tinggi bang? Enggak. Tapi karena kondisi, mungkin karena keadaan tersudutkan, terus ditambah lagi karena serangan manipulasi total, ya udah akhirnya dia berubah jadi orang yang jahat gitu. Bo, gue pengen tanya deh, nggak tahu ada yang tahu nggak teman-teman? Binatang yang tadi itu ya, kayak rusa atau apa, pokoknya kaki 4. Terus yang kepalanya agak tinggi, bukan jerapah ya, kayaknya antelope atau rusa gitu ya. Gue pengen tanya deh, kalau binatang berdiri gini, daerah dada sini ini ya, emang itu titik lemah ya? Kalau dipotong kayak langsung bleeding out atau gimana? Iya dong. Keluar darahnya. Itu gue ngelihat ada memori. Iya, jadi ada vision binatang itu di black bat gitu terus bleeding. Nah, binatang-binatang itu yang dibawa ke kayak altar sekte-sektenya. Iya kan? Tapi gue nggak tahu yang melakukan pembelekan itu si Rasputin atau bukan ya? Kayaknya bukan deh. Tapi gue baru tahu di sini ternyata itu kayak di black gitu terus. Tau lah, nggak ngerti gue. Kayaknya bukan Kawil. Iya. Ada yang kayak tetuanya. Mungkin. Nah, mungkin itu yang Adam lihat darahnya atau apa diminum. Tapi itu masih binatang ya, bukan binatang manusia ya. Bukan. Enggak. Tandanya ya sektenya dia masih belum segila itu sataniknya. Karena iblisnya pun juga bukan iblis premium, breng. Iya sih ya. Masih middle low ya. Oke. Apalagi bang? Tapi se-middle low demon itu bisa membuat seorang Rasputin masuk ke kerajaan loh, keren. Itu mahakaryanya dia gak sih si Rasputin bisa dibilang? Mahakarya ya? Oke. Iyalah dia terkenal banget. Nah yang pengen gue tahu nih bang, sebenarnya Rasputin ini bakal punya penerusnya gak sih? Mungkin dia punya anak, terus anaknya sekarang ya bisa dibilang seharusnya sih ya udah tua sih ya. Jawabannya Rasputin sendiri tidak berniat meneruskannya. Dia hanya untuk dirinya sendiri ya. Jadi dia gak ada penerusnya sama sekali ya? Dia gak berpikir untuk meneruskan, dia berpikir semua untuk dirinya sendiri. Mungkin itu salah satu dosa dia yang besar juga. Dia maruk, dia pengen semuanya untuk dirinya sendiri, gak ada berpikir untuk meneruskan apa yang dia tahu gitu loh. Oke. Terus apa lagi bang? Yang lo dapat di pemerintahan? Dia memang maaf ya, emang IQ-nya agak jongkok sih. Jadi beberapa pemahaman dia membuat peraturan-peraturan dalam politik itu emang salah sih. Gitu. Makanya sering ditentang ya. Contohnya? Apa ya? Sistem kayak pembangunan gitulah. Pembangunan apa gue nggak ngerti, kayak ada pertentangan di situ. Iya. Pakai ini biar hoki. Enggak juga sih kayaknya. Sama lagi ya, dia tahu banyak orang benci sama dia, tapi benar-benar dia bodoh amat dengan kebencian orang-orang ke dia. Kayak udah biasa banget gitu loh bang. Gue gak aneh sih di karakter kayak gini, gue gak aneh. Dia tahu banyak orang yang benci sama dia, tapi dia bodoh amat. Gue gak peduli. Wait, kok surprisingly ya, yang siapa kaisarnya namanya? Tsar ya atau siapa namanya? Tsar Nicholas ya.
energinya nggak sebenci itu loh sama Rasputin loh. Oh Iya, iya sih bukan- karena dipakai ya. Iya sorry baru sadar gue. Bukan rajanya sebenarnya yang Pangerannya. iya. Kayak- Bawah-bawahnya. CS-an gitu loh. Iya. Walaupun sempat akhirnya dikeluarkan ya dari kerajaan ya, tapi dipanggil lagi gara-gara kekuatan sang ratu. Kebaperannya dia. Oke, ada lagi yang bold mungkin, Bang? Lu cari Yang bold aja. dia ngobatin itu, ngobatin anaknya siapa? Iya si Pangeran. itu pangeran. Itu ada unsur, mungkin gue salah, tapi ada unsur luck, coincidence, kebetulan, nebak dia. Oh, jadi setiap dia ingin mempraktekkan magicnya dia ya, atau lagi nyembuhin siapa ya, itu tuh persyaratannya adalah tertutup, gak boleh diliatin orang. Jadi pintu semua harus tertutup. Iya. Dan si pasien pun juga gak boleh ceritain gitu bahasanya. Lu bisa tahu gak apa sih Simon dia lakukan? Kayak bikin persembahan gitu, atau istilahnya cuma dipijet-pijet seksi doang? Alah, pijet-pijet seksi. Wait, Bo. Nah. Sembari Adam belum jawab ya, gue mau nanya deh, anak yang kecil yang diobatin itu masih hidup gak sekarang? Ya udah mati lah. Udah mati ya? 19-an kok. Kecuali umurnya ratusan tahun ya. Kenapa? Dam, coba confirm ya Dam. Si Rasputin dengan anak itu, dua-duanya sama-sama di embed demon. Itu gue ngeliat kayak demon koneksi sama demon ngobrol gini. Fuck. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya situasi dan kondisinya mendukung algoritmnya, anak itulah yang istilahnya meneruskan. Padahal bukan anak darah dagingnya Rasputin. Yang ditolong itu, aduh kacau banget nih. Mungkin karena menggunakan jasa kan misalnya. Kali, tapi lu ngerasa nggak anak itu juga kacau sih anak itu? Berhubungan dengan apa yang gue lihat sebenarnya. Kacau. Jadi, anak itu. Proses pengobatan dia adalah dia kayak baca mantra gitu. Ini anak kecil itu gue Rasputin nih. Jadi gue doain kayak gini. Jadi gue bacain mantra, tapi gue lihat ada shadow nih, shadow iblis di sekitar anak ini Mas Yul. Ada sigil gak sih Kak Adam? Dan anak kecilnya menerima dengan senang hati, bukan yang takut, nggak mau, enggak, malah kayak, ayo terus, ayo, seru gitu. Kacau deh tuh anak kecil. Kok jadi serem ya? Terus kemana tuh ya anak kecilnya sekarang? Nggak, makanya gue nanya. Oke lanjut. Karena kan sekeluarga dibunuh kan, bahasanya kan? Iya. Oleh assassin itu, pahlawan revolusi. And then lanjut. Masih pemerintahan Dam. Tadi lu mau jawab sesuatu kan? Praktek-prakteknya apa aja Bang yang dia lakuin Bang? Magic, black magicnya mungkin. Waktu setelah di pemerintahan karena kan banyak praktek-praktek yang negatif juga gitu loh. Makanya kayak banyak orang gak suka sama dia juga di pemerintahan. Zaman itu udah ada silver belum sih? Udah dong. Gue ngeliat banyak berhubungan dengan silver. Kayak ritual, lu nanya kan apa praktek-prakteknya kan? Prakteknya tuh kayak ritual yang menggunakan alat-alat silver. Gak tahu ritual buat apa itu, gue gak tahu. Dari vampir. Gue nggak deteksi dia nyantet orang sih. Enggak, sama enggak kan sih. Enggak, bener-bener untuk kepentingan dirinya. Dia nggak ada kayak black magic yang kayak gitu, nggak ada dia. Maksudnya kayak santet gitu. Arahannya bukan ke situ. Arahannya nggak ke sana. Jadi lebih apa yang kepakai sama Rasputin? Pengakuan diri, pengakuan bukan, ego. Sorry, setuju. Maksud gue yang dipakai kekuatan Rasputin oleh pemerintah tuh apa? Ramalannya, advice-nya. Tadinya mau begitu tapi gara-gara Rasputin juga kan ada beberapa yang salah, makanya kayak ini gimana sih, beneran gak sih ini gitu. Ujung-ujungnya kayak gitu. Oke. Gue bisa jawab itu. Karena tapi, gini, kan pertanyaan lu adalah kenapa dipakai pemerintah kan? Gue nggak ngerti ya pemerintah saat itu, mohon maaf agak jongkok apa gimana. Tapi seorang rakyat biasa yang sekali bilang anaknya ini gini begini, terus ternyata luck sembuh, terus dia kayak ngebeberin alat-alat ritual gitu, itu tuh wow factor buat pemerintahan gitu loh. Jadi itu tuh wow gitu. Factor intinya. Makanya pemerintahnya jadi kayak sama aja kayak kita misalnya kalau ke dukun ya. Dukunnya pakai ornamen macem-macem lah, ada alat-alat yang kita nggak tahu nyari di toko mana, di toko online aja nggak ada gitu kan. Kita kan wow factor kan. Itu yang terlihat di pemerintah. Jadi si Rasputin berhasil mengemas dirinya sebagai wow factor terhadap pemerintah. Oke. Padahal belum tentu output kompetensinya. Tandanya mulutnya dia cakep Bang ya. Maksudnya tuh gaya bicaranya dia lebih ke output perbuatan dan gestur apa sih badan dan karismatik ya? dong. Iya. Karismatik ya? Karismatik dia punya karismatik yang kuat banget. Jadi sampai until dia dari remaja itu dia merefleksikan diri menjadi seorang biarawan suci itu fake ya sebenarnya Bang. Dia sebenarnya lebih ke arah
Kubu kiri gak sih? Kubu kiri sih. Jadi dia cuma memanipulasi aja bahwa gue kelihatannya adalah biarawan suci. Karena dia nggak tahu yang mana yang benar salah, Bang. Dia kan udah manipulasi, udah ke embed. Jadi pikiran dia tuh udah sebagian tuh udah pikiran iblis, Bang. Jadi dia tuh udah nggak sadar. Sebenarnya. Aduh, gimana nih? Sebenarnya aku ngerasa ya ketika dia bawa pergian, apa sih tadi yang katanya Kabo tuh, dia kan sempat pergi ya. Iya waktu remaja. Ya bukan remaja sih, after married. Dia berharap untuk mengubah nasib hidupnya di situ. Jadi dia bukannya mau kayak, oh gue pasti fix bakalan jadi biarawati palsu. Enggak, sebenarnya dia bukan kepikiran ke arah sana. Oke. Lebih ke arah untuk mengubah hidupnya supaya hidupnya tuh mungkin lebih baik, lebih sukses dan lain-lain kayak Terus gitu sih. bisikan Bunda Maria itu bener apa enggak tuh? Apa bisikan iblis kali itu? Gue sebelum ke Bunda Maria ya, gue mau menambahkan boleh yang mengenai dia biarawan suci kan. Ini gue agak tajam sih ngomongnya, tapi this is humanity. Jadi gini, Bob, ketika ada sekte bener, gue nggak berani ngomong kata kebenaran, tapi anggap aja sekte bener. Terus ada 2 orang yang sesat, dianggap sesat kan? Sebaliknya kalau ada sekte sesat, ada 2 orang dari sekte bener yang dianggap sesat kan? Nah, dia dari awal itu udah ngumpul di tempat yang geblek, yang nggak bener. Kumpulah orang-orang nggak bener. Jadi dia dianggap biarawan suci secara konteks nggak bener. Jadi it's like, ya alah, jongkok ketemu jongkok lah itu di satu sekte itu semua. Akhirnya dalam 10 tahun perjalanan itu akhirnya dia membuat sebuah sektenya dia sendiri, Kapel Suci. Karena Ya dia betul, nggak tahu. tapi kalau yang datang orang-orang yang ngaco semua. Karena dia nggak tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Siapa si pengunjung? Si Rasputin. Begitu pula dengan orang-orang yang terjaring, orang-orang yang mohon maaf nggak mau pakai otaknya gitu ya, pakai rasionalnya. Lu ngelihat tarian-tarian terus transcendensi spiritual. Oh itu waktu muda. Itu waktu maksudnya bocil. Well, gue mungkin salah, tapi udah gue ngomong aja lah, kegoblokannya tuh sama gitu loh modalnya. Kayak lu nggak mikir pakai rasional, tapi kalau dijanjiin ini itu nggak mikir, pokoknya ini keselamatan hidup baru, like dasarnya apa gitu kan. Ataupun ya orang-orang juga percaya karena mukjizatnya dia kan. Nope, gue nggak ngeliat mukjizat lah. Dia bisa nyembuhin kuda, nyembuhin manusia atau apa? Kata artikel kan. Iya. Nah lah terus dia dapat kepercayaan orang-orang dari mana? Ya seperti yang gue bilang, ya Adam Mungkin gini kali, Bang, bukan mukjizat kali. Apa? Terlalu cantik ngomongnya. Iya. Yap, magic, sihir kali ya. Dia balik lagi, dia kan udah ke embed. Iblis kan tahu lumayan banyak hal nih, rahasia. Dia ngobatin dari pemahaman dari si input dari si demon tadi, Bang. Oke. Kalau mukjizat gue nggak suka sih, nggak setuju banget. Iya. Mukjizat itu terlalu besar. Sekarang gini deh, kayak kita nggak ada maksud menyombongkan diri ya. Tetapi kalau misalnya kita DA menangani klien, terus tiba-tiba kita nggak sengaja baca memori klien yang dulu ada kekerasan oleh orang tua ya, terus kekerasannya itu sampai melibatkan paman atau apa, itu kan spesifik kan. Itu wow factor nggak? It is wow factor. Dan bayangin kalau misalnya si Rasputin punya wow factor itu, misalnya dia lagi depan mimbar gitu, dia bilang kamu wanita yang di situ, kamu misalnya punya problem apa, itu apa nggak wow factor? Nah si wanita itu nggak mikir pakai otak lebih lanjut, wah gila inilah tempat kehidupan gue, dia bisa tahu inilah sekte suci dan kegoblokan dan seterusnya. Sorry gue ngomong agak tajam sih. Oke, jadi kalau gue bisa simpulkan, kita udah ada lagi nggak Bang yang lu dapat, Bang? Ada sih, gue ngerti sekarang kenapa alat vitalnya jadi sebuah simbol. Dia tahan lama, Bang. Berapa kali gue dapetin nomornya, kayak berapa kali, dan gue gak enak sih ngomongnya kayak gini tuh, gimana ya? Dia tahan lama itu aja, paham kan? Dia tahan lama. Ya konten kita gitu garis bawahnya adalah tentang alat kelamin. Gue ngerti sekarang, itu aja sih. By the way, Kabo, tadi aku mau ralat sedikit out. Kan tadi aku sempat bilang sukses, enggak, bukan masalah itu. Oke lah, itu poin-poin terakhirnya baru dia mau harta gitu kan. Tapi waktu dia yang teenager itu, dia bener-bener mau merubah kehidupannya 180 derajat sebenarnya untuk diri dia menjadi lebih baik, sebenarnya begitu ya posisinya. Tapi sayangnya dia ketemu sama orang-orang yang tadi Kawil diceritain. Paganisme itu. Iya. Ya jadilah begitu. Oke lah, siap. Ada lagi boldnya? Kalau ya, kita cabut, ini bold statementnya logikanya ya, mana mungkin sih lu di tengah-tengah paganisme datang orang baru yang intinya kontra banget, yang ibaratnya jalan ketuhanan bisa mengubah itu dengan waktu singkat, terus tiba-tiba langsung dianggap biaran suci. That's impossible, man. Jadi memang kalau mohon maaf geblek udah ketemu geblek, ya udah geblek kuadrat, bahkan geblek kubik. Geblek kuadrat. Aileen kenapa tadi? Enggak sih, Kak Ada penanya, aku gak dapet sesuatu. Soalnya aku kan dari sudut pandang ketiga, aku gak bisa ngorek memori. Jadi Aileen, ada yang mau kamu tambahin?
Dah, ada lagi guys? Tapi sesuai yang tadi aku baca beberapa cukup lah ya. Jadi kita langsung kesimpulan aja. Kayaknya Rasputin ternyata nggak penting-penting banget. Oh, gimana? Itu gini aja sih. Dari Rasputin memang gua akuin dia punya bakat supernatural yang oke sih dalam penglihatan dalam penglihatan dunia apa ya? Supernatural deh. Penglihatan supernatural dia oke sih. Intuisi dia jalan banget. Intuisinya dia jalan banget. Bro Willy, gue pengen nanya tentang alat kelaminnya tersebut. Lo bilang itu ada ada politik di dalamnya. Ini gue rasa nggak ada hubungannya dengan karya Rasputin ya, tetapi maksudnya si Rasputin karya yang menjaring itu, it's just simply iblis lain yang mungkin bekerja melalui penjaga laboratorium atau apa. Ada agenda kayak yang gue cerita tadi, demoralizing atau membanggakan Rusia. Itu udah ada unsur kepentingan negara sih. Imagine kalau sekarang lu, misalnya gue orang Indonesia deh, pengen nggak kalau negara kita terkenal yang paling kuat di antara Asia lain? Pengen kan? Nah agendanya di situ kira-kira. Jadi bukan sekedar cuma pamer, tapi ada agenda mementingkan negara sendiri, ya gitulah gitu. Oke. Itu istilahnya salah satu faktor juga lah ya kan, permainan psikologi pada waktu perang dunia lah itulah ya bisa dibilang. Oke guys, cukup balik yuk. Ya udah balikin kita dah. Aku udah hampir balik sih. Balik ya. Ya. Ini nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi nggak? Cukup. Belum full sih. Balik Lin. Nggak enak. Kita tahan lama juga ya. Oi, kita tahan lama lo ATI-nya. Udah yuk guys, kita bisa ada konten lain lagi. Yuk. Jangan terlalu buang power. Kuasa kembalikan kami ke tubuh kami asli. Ya oke guys, sorry banget kalau konten ini terlalu agak ngawang-ngawang. Karena jujur dari awal gue ngeriset kasus ini sebenarnya nih orang menarik ya, si Rasputin ini, si Grigori Rasputin ini menarik banget. Tapi gue bingung apa yang mau dikulik ya, ditolong juga, ngapain ditolong orang jahat begini gitu kan bahasanya kan. Tapi ya udahlah, mungkin kalau dia bisa menemukan sesuatu mungkin ya mereka berempat gitu kan. Tapi pas pada kenyataannya pun juga ternyata ya udah ya, bingung juga kita ya, bukan bingung sih. Gue ngerasa kayak Rasputin ini adalah ya udah kayak dukun biasa aja gitu. Dan cuma satu chapter kehidupan yang berlalu aja gitu. Betul. Bukan yang kayak dia akhirnya ya kan seperti yang di yang digembar-gemborkan ya. Sekarang nih Rusia sekarang nih itu Rasputin masih hidup, menjadi backingannya Rusia sekarang. Sama aja kayak Hitler masih hidup, Soekarno masih hidup gitu kan. Iya. Sama banyak tokoh, sebuah tokoh yang ikonik di negara tersebut lah. Mau terlepas itu jahat atau enggak, ya kan. Konspiratif juga mungkin bagi kubu-kubu tertentu gitu. Nah, oke lah, kita masuk kesimpulannya aja ya kan. Mungkin nanti ada beberapa, kalau kalian merasa nonton konten kali ini agak lengkap-lengkap, mungkin ada beberapa yang kita potong juga. Mungkin itu takut terlalu panjang karena ini cuma satu konten. Tapi langsung aja dari Bro Willy, bagaimana tentang si Rasputin ini sampai kesimpulan lo? Mungkin nggak ada hubungannya sama kemampuan Rasputin, tetapi ini ada hubungannya dengan bagaimana kita menyikapi sebuah sekte kepercayaan. Ketika kita di sebuah sekte kepercayaan, please use our rationality. Karena gini, Bo, ketika kita bersedia masuk ke sebuah sekte kepercayaan, 20% kita sudah menurunkan barrier rasionalitas kita, betul? Kalau kita nggak percaya dengan kepercayaan, kita masuknya aliansi saintifik. Tapi ketika kita sudah masuk ke sebuah sekte kepercayaan, kita sudah menurunkan sekian persen rasionalitas kita. Dan gue nggak pengen kita semua menurunkan itu lebih dari yang seharusnya. Karena alhasil, syukur kalau sekte kepercayaan itu di jalan Tuhan dan yang membuat kita menjadi better human. Kalau itu nggak membuat kita jadi better human dan malah merugikan orang lain gimana? Ya yang gue bilang tadi, geblek ketemu geblek kuadrat. Itu bukan menjadi orang bagus ya, minus ketemu minus jadi positif. Iya, itu matematika, Bo. Itu pun kali ya, minus kali minus. Oke. Jaslyn, apa cukup, Bro? Cukup. Jaslyn, apa kata Keris? Mungkin Keris ingin memberikan suatu. Aileen, enggak, aku belum aku tanya salam ya. Oke, break dulu kalau kayak gitu. Berapa detik ya, udah silakan. Agak lama. Aku tadi keluarnya cukup banyak. Ini belum kedua. Iya. Kan kita makan dulu ya, istirahat. Iya. Kesimpulan dan pesan. Kesimpulannya apa ya? Biar cepet aja. Kan konten terlalu lama menurut gua. Kesimpulannya apa ya dari kayak gini? Dia juga bingung. Dia tuh nggak bisa dikontrol men ketika ngonten. Ini konten kayak we will never know akan jadi ngawang banget. Iya, kirain burari banget ya. Kirain bakal jadi burari yang satanik parah. Iya. Tapi ternyata ya ini itu. Kalau kata gua klinik sih, level klinik ini. Iya gak sih? Iya sebaliknya sih. Ex-bata yang kita pikir biasa malah waduh satanik banget. Di iblis demonik banget itu.
Terus ini masuk nih, masukin aja lah Dok. Masalahnya kita nggak bisa tahu kan outputnya bakalan kayak gini. Iya. So inilah DA guys. Jadi kayak kita ngonten, kita nggak nge-script atau apa, ya udahlah jalanin aja. Tapi seenggaknya kita tahu tujuannya. Tapi untuk konten kali ini, jujur gue sendiri yang sebagai apa ya, gue tuh di kapal apa nakodanya aja bingung nih mau bawa kemana ya. Iya kan? Tapi intinya kita udah tahu lah ya, si Rasputin itu memang di kubu kiri, tetapi ya levelnya level klinik lah menurut gue. Paganisme masih di level itu, belum yang satanisme. Belum. Jadi lebih ke level paganisme. Ini memang lebih ke culture kalau kata gue. Gitu. Mau tau rahasia nggak? Tadi gue belum ngomong. Sebenarnya paganisme yang dari memori si Rasputin itu dicuekin sama yang gede-gede. Kubu kiri yang gede-gede. Kayak apa sih gitu ya? Gitu, iya. Yang nari-nari transcendence gitu. Itu level cere dibagi kubu kiri kayak come on. Oke. Receh. Siap receh. Salah-salah kesurupan kan? Iya sih benar sih. Kesurupan jin yang ada di situ. Tadi udah nanya sih Abstrak Alam. Ini titik poinnya kenapa Rasputin menjadi pribadi yang berbeda karena ambisi dia. Ambisi. Ya, dan dia merasa tidak pernah puas, harus lebih dan lebih dari apa yang sudah dia dapatkan. Itu membuat dark side dia dan nafsu duniawi dia tuh tinggi banget. Jadi Abstrak Alam mengatakan lebih baik bersyukur dan lihat hal-hal kecil yang ada di sekitar kita yang udah kita punya. Jadi lebih ke arah merasa ini sudah cukup loh dan it's enough. Karena ketika seseorang mendalami dan terjun dan fokusnya di hal-hal duniawi, orang tersebut akan menjadi orang yang sangat berbeda dan akan menjadi orang yang menyeramkan. Itu Abstrak Alam. Mantul. Coblos nomor 1. Jadi Aileen next presiden nih. Iya. Wah kacau. Jangan. Negara ini akan menjadi gelap. Ngapain jadi Bacok-bacokan akan menjadi tiap hari. Gitu. Ngapain jadi presiden? Mendingan jadi biksu aja. Lu dihujat lu ntar lu pada clients lu. Gak apa-apa kan gue lagi ngejat Aileen. Gak canda. Cantik sarangnya. Apa? Yuk lanjut Bang. Gue bingung nih konten gimana ya? Gimana ya Bang? Gak ngerti gue nih konten, sumpah. Gini aja deh, biarin Rasputin jadi contoh hidup kita lah. Nah, cakep, contoh hidup kita aja bahwa hidup itu pilihan. Kita mau jadi baik dan bahagia itu pilihan kita. Mau jadi buruk dan kacau dan hancur itu pilihan kita. Jadi biarkan Rasputin jadi contoh aja dosa kita masing-masing. Pembelajaran gak sih daripada contoh? Siap. Betul. Oke. Jadi benar seperti kata Bang Adam bilang, biarkanlah Rasputin ini menjadi contoh kita untuk tidak berbuat yang seperti itu. Karena apa? Karena menurut gue dari cerita mereka berempat nih, ataupun hasil dari deduksi serta juga HCI tadi, bahwa faktor-faktor yang membuat si Rasputin ini menjadi negatif, satu tadi, hal pornografi, nafsu, ya kan? Karena nafsu itu bisa dibilang juga masih masuk ke dalam ambisi. Bener gak Bang? Iya, ambisi. Karena ambisi itu tuh ada sekian persen nafsunya ketimbang keinginan. Bener gak Bang? Yang lebih ke arah negatif. Setuju gak Bang? Setuju. Jadi poinnya adalah yang gue dapat adalah mungkin ambisi itu bagus juga buat kita. Tapi kalian harus tahu kadar ambisinya harus sebesar apa. Jangan menghalalkan segala cara untuk keinginan kalian. Keinginan cukup lakukan biar Tuhan yang berbicara. Mungkin itu kesimpulan dari gue. Sekali lagi terima kasih untuk Detektif Astral, Bro Willy, Jesslyn, Aileen, Bang Adam. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe channel kita. Dan juga jangan lupa untuk follow pastinya noise kita. Nah betul banget. Kita selalu live jam 7 malam, ya kan, jam 7 malam setiap hari Kamis. Di situ kita banyak banget tema-temanya dan juga kita setiap sebulan sekali akan ada tema untuk free consultation. Wah, jadi buat kalian yang punya masalah-masalah pengen konsultasi sama kita, bisa ada di live noise tersebut, langsung aja follow, ada di link, ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk follow juga atau ikuti Discord live server kita juga, nggak pakai live, Discord server kita itu ada di situ, banyak banget para the clients yang ngumpul-ngumpul, sharing-sharing cerita ataupun having fun lah di sana lah ya. Intinya saling berkenalan dan menambah teman ada di Discord channel kita. Kalau gitu terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, pastinya like ya. Kenapa? Karena like biar algoritma video kita ada di home orang-orang. Makanya harus di like dan pastikan kalian terus mengikuti Detektif Astral. Kalau gitu, salam gue Bo, sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam Detektif Astral, mengungkap hal misterius dengan cara khusus. Selamat malam.